Shalom, Opa dan Oma. Ada sukacita hari ini? Baik, Opa dan Oma yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh ada di tempat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga pada hari ini Oma dan Opa bisa berkumpul bersama-sama. Sekalipun tubuh Opa dan Oma tidak sekuat dulu, tetapi anugerah Tuhan membuat Opa dan Oma tetap bisa melangkah menikmati hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Opa dan Oma yang terkasih, pada masa tua ini, masa di mana Opa dan Oma penuh kenangan, ada sukacita, ada luka, dan kadang muncul rasa sepi karena banyak hal yang Oma Opa pikirkan yang tidak sama seperti dulu lagi. Ada yang kehilangan pasangan, ada juga yang merindukan anak cucu, dan ada juga yang khawatir tentang kesehatan, masa depan, atau rasa tidak berguna karena tubuh mulai melemah. Namun, justru dalam ruang-ruang batin seperti ini, di mana manusia merasa rapuh, terbatas, dan seringkali mencari makna Tuhan hadir yang paling dekat. Masa tua adalah masa di mana hati lebih peka mencari pegangan, tetapi iman diuji, namun juga dimurnikan Tuhan memahami beban batin itu, dan melalui firman hari ini, Ia ingin meneguhkan bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Ketika kekuatan jasmani berkurang, kekuatan rohani dapat bertumbuh karena kita semakin bersandar kepadanya. Jadi, pembacaan pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 46 ayat 3-4 yang berbunyi, "Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kukunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Jadi firman-Nya hari ini mengingatkan bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan tidak berhenti di tengah-tengah perjalanan hidup kita, bahkan sampai masa putih rambut pun Tuhan selalu menopang hidup kita. Opa dan Oma yang dikasih Tuhan kita, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan dua pertanyaan ini. Yang pertama, kapan Opa dan Oma paling merasakan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup selama ini? Mungkin Opa dan Oma merasakan penyertaan Tuhan itu ketika Opa dan Oma sedang sakit, ketika anak-anak bertumbuh, atau ketika ada masalah keluarga. Tuhan selalu hadir. Pertanyaan yang kedua, apakah Opa dan Oma masih percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam memakai hidup Opa dan Oma di usia sekarang? Nah, Opa dan Oma, walaupun sekarang Opa dan Oma tidak sekuat dulu lagi, tetapi Tuhan tetap dapat memakai hidup Opa dan Oma untuk menjadi berkat. Pertanyaan ini menolong Opa dan Oma melihat bahwa masa tua bukan berarti masa berhenti dipakai Tuhan. Justru di masa ini Opa dan Oma bisa lebih merasakan kesetiaannya Tuhan kepada Opa dan Oma. Tuhan tetap setia sampai masa tua. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Artinya Tuhan tidak berubah. Jika Ia setia di masa muda kita, Ia tetap setia sampai masa tua kita juga. Kekuatan tubuh mungkin menurun, tetapi kasih Tuhan tidak pernah menurun. Pendengaran boleh berkurang, tetapi Tuhan tetap mendengar doa kita. Langkah mulai pelan, tetapi Tuhan tetap berjalan di depan kita. Walaupun fisik
Tidak seperti dulu, Opa dan Oma tetap dapat menjadi pendukung bagi keluarga dan gereja, menjadi sumber-sumber hikmat dan generasi muda, dan juga memberi teladan iman melalui kesetiaan beribadah. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, dan anugerah Allah Bapa menyertai Opa dan Oma dan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.